gini, kita tutup mata, saya ajukan pertanyaan. Apakah kamu deg-degan? Oh tidak. Nah itu bisa mengatakan tidak, kita bisa mengontrol deg-degan kita itu menggunakan sensory interoception. Terus misalnya, apakah kamu mau pup? Oh tidak, karena kita mulai merasakan, oh tidak ada sakit-sakit nih di perut kita. Nah itu adalah bagian sensory interoception. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama saya adalah Miji. Saya adalah seorang okupasi terapi di Kota Palangkaraya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada orang tua yang sudah selalu menonton channel YouTube ini dan selalu mensupport video-video di channel YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada orang tua semuanya. Nah, di video kali ini kita mau sama-sama belajar dan mengenal apa itu sensory interoception. Nah, ini lumayan baru bagi orang tua atau bagi teman-teman semua, karena ini adalah bagian dari sensori di sensory integrasi. Jadi ini adalah sensory interoception. Nah, kalau ada yang belum tahu apa itu sensory integrasi, saya ada bikin videonya sendiri. Ada dicek-cek di video-video sebelumnya tentang sensory integrasi, karena di video kali ini kita akan khusus membahas tentang sensory interoception. Apa itu sensory interoception dan bagaimana menstimulusnya, pentingnya dia, kita akan bahas di video ini. Langsung saja, mari kita mulai videonya. Nah, sensory integrasi, saya jelaskan sedikit ya tentang sensory integrasi. Nah, jadi ada beberapa sensori yang membantu tubuh kita untuk mengenal lingkungan dan akhirnya kita bisa melakukan output atau tindakan terhadap lingkungan itu. Nah, dalam sensori-sensori ini menjadi penting untuk anak-anak kita, baik dengan permasalahan sensori atau keterbatasan pada sensori gitu. Nah, di video sebelumnya saya ada membahas 7 sensori. Nah, di video kali ini saya mau bahas tentang sensori yang belum dibahas, yaitu sensory interoception. Ini termasuk sensori dan penelitian yang baru, walaupun penelitiannya masih belum terlalu kencang, belum terlalu pasti, tapi saya coba kenalkan saja apa itu sensory interoception. Nah, bagi yang belum mengenal tentang sensori sebelumnya, buka video tentang sensori integrasi, sudah saya bahas tentang sensori-sensori sebelumnya. Nah, jadi di video ini kita khusus membahas tentang sensory interoception. Oke. Nah, apa itu sensory interoception? Sensory interoception berada pada ujung syaraf yang melapisi pernapasan dan selaput lendir pencernaan bekerja sama dengan vestibular dan proprioseptif agar individu bisa mengenal tubuh mereka. Jadi sederhananya adalah sensory interoception ini berada pada pelapisan pernapasan dan selaput lendir yang mereka bekerja sama dengan vestibular dan proprioseptif. Nah, jadi kalau misalnya gini, kita tutup mata, saya ajukan pertanyaan. Apakah kamu deg-degan? Oh tidak. Nah, itu bisa mengatakan tidak, kita bisa mengontrol deg-degan kita itu menggunakan sensory interoception. Terus misalnya, apakah kamu mau pup? Oh tidak, karena kita mulai merasakan, oh tidak ada sakit-sakit nih di perut kita. Nah itu adalah bagian sensory interoception. Jadi sensory interoception itu adalah sensori yang mengatur sistem internal berkaitan dengan fisiologi dan fisik tubuh, agar kita bisa memandang tubuh kita dari luar ke dalam gitu. Jadi maksudnya kita bisa menghayati, oh tubuh kita mau pipis, kita mau pup. Nah itu sensory interoception, karena adanya itu di organ dalamnya gitu. Jadi mereka tadi dia ada di pernapasan, di lapisan sistem syaraf lapisan pernapasan dan selaput lendir bekerja sama dengan vestibular dan proprioseptif.
rasa otot-otot kita gitu. Sensory interoception adalah sensori yang memberikan perasaan tentang organ dalam tubuh kita, tentang rasa lapar, denyut jantung, pernapasan, kita mau pipis atau mau pup gitu, tentang kita udah merasa kenyang, udah merasa cukup, sampai ke rasa sakit. Itu sensory interoception yang membantu. Walaupun tidak cuma sensory interoception, tapi ada sensori lain yang membantu, karena di sensori kan saling berkesinambungan satu sama lain, tidak ada yang bekerja sendiri gitu dalam sensori integrasi. Nah, jadi di sensori interoception itu membantu untuk mengontrol bagian kita mau pup, mau pipis gitu, jadi di sensori interoception. Pentingkah itu bagi anak-anak kita? Sangat penting. Nah, di sensory interoception, anak harus mengatur rasa deg-degan, rasa tidak nyaman, rasa mau pup, rasa mau pipis, rasa sakit. Nah, itu diatur oleh sensory interoception. Apabila anak-anak kita tidak bisa merasakan itu atau kesulitan mengatur itu, akhirnya mereka tidak bisa, misalnya ada saat jatuh ketusuk apa gitu, harusnya anak merasakan sakit, tapi mereka karena merasa tidak terlalu familiar dengan rasa itu, akhirnya mereka biasa aja gitu, sampai nanti akhirnya merasakan rasa sakit yang konstan, baru mereka merasakan itu. Contoh lagi, mengatur rasa mau pipis dan mau pup. Nah, terkadang mereka, misalnya anak-anak kita sudah usia berapa, mereka kesulitan untuk mengatur rasa misalnya mau pipisnya. Kok mau pipis, tapi pas sudah pergi kok tidak pipis gitu. Nah, mereka bingung rasa itu. Nah, interoception lah yang mengatur itu. Jadi misalnya juga mereka sudah makan, tapi kok mereka masih terus merasa lapar, masih nggak kenyang-kenyang. Nah, ini juga bagian dari sensory interoception. Dan juga bagian dari pemahaman bahwa mereka, aku nih kenyang, sudah makan. Karena mereka belum merasakan itu. Akhirnya merasa sakit atau apa, itu juga kesulitan. Nah, terkadang sampai akhirnya anak-anak misalnya membuka pintu, menutup pintu, menaruh barang itu suka yang terburu-buru, brak, 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 brak. Nah, ini juga berhubungan dengan sensory interoception, walaupun yang paling banyak adalah sensory proprioseptif yang menstimulusnya, tetapi interoception juga berpengaruh. Bagaimana sih kita menstimulusnya? Bagaimana kita mengaturnya? Nah, ini sebenarnya kita tidak bisa nih melatih secara satu-satu. Jadi, aktivitasnya sama dengan aktivitas yang lainnya. Anak-anak harus memang mulai bisa mengontrol diri mereka, mengontrol rasa tidak nyamannya. Bagaimana caranya? Mereka harus dengan diri mereka sendiri gitu, tidak dengan selalu bantuan kita. Terkadang kita yang berpikir, anak nih lapar, akhirnya kita kasih makan, padahal mereka belum lapar. Nah, itu salah satu latihan yang terhambat akhirnya. Jadi mereka harus mengetahui, aku lapar, terus aku nyari makanan, terus aku minta. Nah, kayak gitu, itu latihan sederhananya. Banyak hal yang lain untuk membantu anak-anak kita bagaimana menstimulus sensory interoception ini. Oke, sekali lagi, ini adalah bagian dari sensory integrasi. Misalnya ada beberapa terapis yang belum memperkenalkan ini, sebenarnya tidak masalah karena juga bagian dari sensory integrasi. Saya membuat video ini untuk membantu mengenalkan ke orang tua bahwa ada nih sensori yang baru, yaitu sensori yang sebenarnya ini tidak baru-baru amat, tapi baru dikembangkan dan baru diperhatikan lebih dalam tentang sensory interoception ini. Nah, saya tutup videonya. Kalau ada pertanyaan, ada hal atau sesuatu, diskusi, boleh di kolom komentar di bawah, kita berdiskusi. Sekali lagi, video lengkap tentang sensory integrasi ada di video sebelumnya. Ini ada video tambahan tentang sensory integrasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta kebahagiaan agar kita bisa selalu mendampingi anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.